Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gary Pratama Hairil Ramadan, NPM 20060620037, dosen pengampu Insinyur Adi Surya STMT, NIDN 1126058001. Saya mahasiswa dari Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari. Saya di sini akan menjelaskan tentang materi tentang rekayasa lingkungan yang berjudul Peraturan dan Hukum tentang Lingkungan. Pengertian hukum lingkungan. Manusia tumbuh dan berkembang bersama lingkungan di sekitarnya. Setiap interaksi manusia, baik sesama manusia dan dengan lingkungan, akan memberikan dampak bagi lingkungan baik positif maupun negatif. Aspek hukum lingkungan. Hukum lingkungan merupakan suatu disiplin ilmu yang cukup luas sehingga terkadang dirasakan tidak mudah untuk dipahami karena mencakup aspek yang pertama tata lingkungan, yang kedua perlindungan lingkungan, yang ketiga kesehatan lingkungan, yang keempat kesehatan manusia, yang kelima tata ruang, yang keenam aspek sektoral, yang ketujuh otonomi daerah, yang kedelapan internasionalisasi lingkungan hidup, yang kesembilan penegakan hukum. Peraturan Undang-Undang Hukum Lingkungan di Indonesia. Hukum lingkungan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 yang merupakan generasi ketiga pengaturan hukum lingkungan di Indonesia. Undang-Undang Nomor 32 Hukum 2009 memiliki beberapa jenis instrumen penegak hukum lingkungan. Jenis penegakan instrumen tersebut antara lain: yang pertama, sanksi administrasi. Sanksi administrasi bersifat mengawasi dan melakukan tindakan pencegahan pelanggaran hukum lingkungan. Sanksi administrasi terdiri atas teguran tertulis, paksaan pemerintah, pembekuan izin lingkungan, dan pencabutan izin lingkungan. Yang kedua, penyelesaian sengketa lingkungan di luar pengadilan. Penyelesaian ini bersifat musyawarah atau masyarakat agar terjadinya mufakat antara kedua belah pihak. Kedua pihak dapat menggunakan jasa mediator atau pihak ketiga yang bebas dan tidak memihak untuk membantu menyelesaikan sengketa. Yang ketiga, penyelesaian sengketa lingkungan di pengadilan. Penyelesaian melalui pengadilan dilakukan apabila terhadap pihak tertentu yang dirugikan secara materi sehingga pihak yang bertanggung jawab wajib untuk membayar sejumlah uang tergantung putusan pengadilan. Yang keempat, penegakan hukum pidana. Penegakan hukum pidana dalam undang-undang ini memperkenalkan ancaman hukum minimum di samping maksimum, perluasan alat bukti, pemidanaan bagi pelanggaran baku mutu, keterpaduan penegakan hukum pidana, dan pengaturan tindakan pidana korporasi. Penegakan hukum lingkungan di Indonesia. Meskipun sudah ada undang-undang jelas yang mengatur, masih banyak pelanggaran hukum lingkungan yang dilakukan oleh manusia untuk kepentingan pribadi mereka. Kasus pencemaran sungai yang mencuat akibat aduan masyarakat kepada pihak berwajib. Akibat ulahnya PT Eksprapet Nasuba menerima surat peringatan dari pemerintah Kota Medan dan pada akhirnya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan KLHK menyegel PT Eksprapet Nasuba. Kesimpulan, berdasarkan Undang-Undang Hukum Lingkungan dan contoh kasus yang pernah terjadi, diharapkan masyarakat secara keseluruhan dapat memahami dan menyadari bahwa mereka turut berperan aktif dalam pemeliharaan lingkungan sebagai salah satu kesatuan dengan lingkungan serta bagaimana risiko yang akan mereka dapatkan jika melanggar hukum lingkungan. Demikianlah presentasi yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan kata yang salah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.